Mutiara Dwi Wahyuni yang akan menjadi Master of Ceremony kalian, yang akan memandu kalian pada talk show kita hari ini dengan tema pentingnya pendidikan moral terhadap generasi Z. Nah, pada hadirin sekalian, pendidikan dan moral adalah dua pilar penting untuk membangun generasi muda, terutama generasi Z yang tumbuh di era digital yang penuh tantangan. Nah, hari ini kita akan memadukan dua pilar tersebut untuk menciptakan generasi Z yang cerdas, berkarakter, dan bertanggung jawab. Nah, mari kita tepuk tangan yang meriah untuk moderator dan pemateri kita hari ini. Pertama-tama, moderator kita hari ini yaitu seorang praktisi pendidikan yang berpengalaman, yaitu Rahmi Aulia Arif. Dan tak kalah penting, pemateri kita hari ini Dwi Hamdayana Rizky HM, SPD MPD, sebagai pakar pendidikan karakter yang akan berbagi wawasan dan pengalamannya hari ini. Terima kasih kepada MC dan selamat datang kepada semua peserta talk show yang menyempatkan hadir pada hari ini, baik secara langsung maupun melalui live streaming. Generasi Z lahir di era teknologi yang pesat, tetapi di sisi lain, tantangan moral seperti hoaks, bully digital, dan degradasi nilai-nilai sosial semakin nyata. Pertanyaan besar kita pada hari ini, bagaimana pendidikan formal dan penguatan moral bisa bersinergi untuk menjawab tantangan ini? Untuk membahas ini, saya mengajak pemateri hebat kita Dwi Hamdayana Rizky HM SPD MPD untuk memaparkan perspektifnya. Ibu, mengapa pendidikan moral tak kalah penting dari pendidikan akademik? Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Dan untuk hadirin yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, generasi Z atau biasa disebut Gen Z itu adalah generasi yang melek teknologi dan seringkali itu minim filter moral, di mana data dari UNESCO itu menunjukkan bahwa 67% remaja di Asia Tenggara terpapar konten negatif. Ini menimbulkan bahwa kecerdasan intelektual atau IQ saja tidak cukup tanpa dibarengi dengan kecerdasan emosional atau EQ dan kecerdasan spiritual atau SQ. Dan pendidikan moral itu bukan hanya sekedar teori, melainkan pembiasaan. Contoh sederhananya dalam integritas, kita tidak menyontek meski bisa melakukan cyber cheating. Dan untuk empati, kita bisa berhenti sejenak sebelum menyebarkan komentar negatif di dunia sosial, di mana para Gen Z itu bisa menjudge orang-orang di kolom komentar TikTok, Instagram, YouTube. Nah, untuk selanjutnya kita bisa memahami bahwa kebebasan berpendapat harus disertai fakta. Maka dari itu, sekolah dan guru harus berkolaborasi menciptakan role models dan kurikulum yang mengintegrasikan nilai-nilai moral dalam setiap pembelajaran. Itu tadi poin yang sangat relevan. Tampaknya kita perlu revolusi cara berpikir dalam pendidikan. Kini saya membuka kesempatan untuk audiens siapa yang ingin bertanya atau berbagi pandangan kepada kami. Baik, saya persilahkan. Pertanyaannya yaitu bagaimana cara mengajarkan moral ke generasi Z yang cenderung di individualis. Terima kasih. Bagaimana kepada pemateri kita? Baik, pertanyaan yang cukup menarik tentang bagaimana cara mengajarkan pendidikan moral kepada generasi Z yang bersifat individualis. Jadi, mengajarkan moral ke generasi Z atau Gen Z itu, kita harus mengikuti pendekatan yang relevan dan tidak menggurui, di mana mereka itu lebih merespon nilai yang dikaitkan dengan realita hidup mereka, seperti keadilan sosial atau lingkungan, diskusi terbuka, contoh nyata, aksi sosial, dan keteladanan lebih efektif daripada aturan. Maka dari itu yang terpenting tunjukkan bahwa moral itu bukan beban, tapi bekal hidup yang bermakna. Mungkin itu saja jawaban dari saya kembalikan kepada Anda. Terima kasih untuk jawaban yang sangat luar biasa dan terima kasih telah menyempatkan hadir di tengah-tengah kita untuk menutup. Tadi jam ditutup kan, saya kembalikan. Iya. Lalu ini Itu terakhir. Terima kasih untuk jawaban yang sangat luar biasa dan terima kasih telah menyempatkan hadir untuk di tengah-tengah kita dan saya kembalikan kepada MC. Terima kasih untuk diskusi yang sangat menarik hari ini.
Jadi kesimpulannya ialah generasi Z butuh pendidikan yang tidak hanya membentuk remaja yang terampil, tapi juga menjadikan manusia yang berhati mulia. Terima kasih kepada moderator dan pemateri kita hari ini, dan audiens yang telah hadir mau secara langsung maupun live streaming. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk hadirin sekalian. Perkenalkan, saya Dwi Hamdana Reski HM akan memandu jalannya talk show pada hari ini. Pendidikan dan moral adalah dua pilar penting untuk membangun generasi muda, terutama untuk generasi Z atau seringkali disebut dengan Gen Z. Generasi Z tumbuh berkembang di era digital yang penuh tantangan. Maka dari itu, hari ini kita akan membahas dua hal tersebut untuk menciptakan generasi Z yang cerdas, kreatif, unggul, dan bertanggung jawab. Mari kita sambut moderator dan pemateri kita. Moderator kita bernama Mutiara Dwi Wahyuni, seorang praktisi yang kreatif, dan untuk pemateri kita bernama Rahmi Aulia Arif, SPD MPD. Beri tepuk tangan yang meriah untuk pemateri dan moderator kita. Terima kasih kepada MC dan selamat datang juga kepada semua peserta talk show yang hadir hari ini, baik secara langsung maupun secara live streaming. Nah, generasi Z lahir di era teknologi yang besar, tetapi di sisi lain tantangan moral seperti ini, seperti hoax, bullying digital, dan degradasi nilai-nilai sosial itu semakin nyata. Nah, pertanyaan besar kita hari ini itu bagaimana pendidikan formal dan penguatan moral bisa bersinergi untuk menjawab tantangan ini. Nah, untuk membahas ini saya mengajak pemateri kita, Rahmi Aulia Arif, SPD MPD, untuk memaparkan perspektifnya. Ibu, mengapa pendidikan moral tak kalah penting dari pendidikan akademik bagi generasi Z? Terima kasih untuk moderator, hadirin yang berbahagia. Jadi generasi Z adalah generasi yang melek teknologi yang kita ketahui, tetapi seringkali minim untuk filter moral. Data UNESCO sendiri menunjukkan bahwa 67% remaja di Asia Tenggara terpapar konten negatif di internet. Ini membuktikan bahwa kecerdasan intelektual atau IQ saja tidak cukup tanpa dibarengi dengan kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. Pendidikan moral bukan sekedar teori, tetapi pembiasaan. Contoh sederhananya saja, yaitu integritas, tidak menyontek meski bisa melakukan cyber chatting. Terus ada empati, berhenti sejenak sebelum menyebarkan komentar negatif di media sosial. Tanggung jawab sendiri itu memahami bahwa kebebasan berpendapat harus disertai dengan fakta. Sekolah dan orang tua harus berkolaborasi menciptakan role models dan kurikulum yang mengintegrasikan nilai-nilai moral dalam setiap pembelajaran. Terima kasih untuk waktunya pemateri kita, Ibu Rahmi Aulia, telah meluangkan waktunya hari ini. Nah, saya serahkan kembali kepada MC kita. Nah, itulah tadi diskusi inspiratif dari pemateri dan moderator kita terkait talk show yang bertemakan pendidikan dan moral untuk generasi Z. Nah, kesimpulan pada cerita inspiratif pada hari ini adalah Gen Z butuh pendidikan yang tidak hanya membentuk atau menciptakan manusia yang terampil saja, tetapi bisa membentuk manusia yang berhati mulia. Terima kasih untuk moderator dan pemateri yang menyempatkan hadir pada talk show pada hari ini dan audiens yang sempat hadir. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmi Aulia Arif selaku Master Seremoni untuk memandu acara talk show hebat kita pada hari ini yang bertema pentingnya pendidikan moral terhadap generasi Z. Dan saya ucapkan terima kasih kepada seluruh audiens yang telah hadir pada hari ini. Pendidikan dan moral adalah dua pilar penting untuk membangun generasi muda, terutama Gen Z, yang tumbuh di era digital yang penuh dengan tantangan. Hari ini kita akan memadukan dua pilar tersebut untuk menciptakan Gen Z yang cerdas, berkarakter, dan bertanggung jawab.
Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk moderator dan pemateri kita pada hari ini. Yang pertama, moderator yang seorang praktisi pendidikan yang sangat berpengalaman, yaitu Dwi Handayana Reski HM, dan pemateri hebat kita yaitu Mutiara Dwi Wahyuni SPD MPD. Nah, poin yang sangat amat relevan. Tampaknya kita perlu revolusi cara berpikir kita dalam menempuh pendidikan. Nah, untuk sesi ini saya akan membuka kesempatan untuk audiens. Siapa kira-kira yang ingin bertanya atau berbagi pandangannya? Dipersilahkan. Saya pertanyaannya itu bagaimana cara mengajarkan moral ke generasi Z yang cenderung individualis? Baik, terima kasih atas pertanyaan yang menarik. Saya kembalikan kepada pemateri kita. Terima kasih banyak kepada MC kita dan moderator hari ini. Nah, hadirin yang berbahagia, generasi Z adalah generasi yang melek teknologi, tetapi seringkali minim filter moral. Data UNESCO menunjukkan 67% remaja di Asia Tenggara terpapar konten negatif di internet. Nah, ini membuktikan bahwa kecerdasan intelektual saja tidak cukup tanpa dibarengi kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. Nah, pendidikan moral bukan sekedar teori, tapi pembiasaan. Contohnya itu integritas, tidak menyontek meski bisa melakukan cyber cheating. Nah, adapun contoh berikutnya itu ada empati, yaitu berhenti sejenak sebelum menyebarkan komentar negatif di media sosial. Nah, juga sebagai bentuk tanggung jawab, kita bisa memahami bahwa kebebasan berpendapat harus disertai fakta. Sekolah dan orang tua harus berkolaborasi menciptakan role model dan kurikulum yang mengintegrasikan nilai-nilai moral dalam setiap pelajaran. Nah, itu dia salah satu pertanyaan yang sangat menarik. Jadi, bagaimana cara mengajarkan moral ke generasi Z yang cenderung individualis? Nah, cara mengajarkan moral ke generasi Z itu perlu pendekatan yang relevan dan tidak menggurui. Mereka lebih merespons nilai yang dikaitkan dengan realita hidup mereka, kehidupan nyata mereka, seperti keadilan sosial atau lingkungan. Nah, diskusi terbuka, contoh nyata, aksi sosial, dan keteladanan lebih efektif daripada aturan. Yang terpenting, menunjukkan bahwa moral itu bukan beban, tapi bekal hidup yang bermakna bagi kita semua. Baik, itulah tadi jawaban dari pemateri kita. Mungkin itu akan menutup sesi kita pada hari ini. Terima kasih untuk Ibu Mutiara Dwi Wahyuni sudah menyempatkan hadir pada talk show kita. Dan terima kasih, saya kembalikan kepada MC. Sudah. Terima kasih untuk diskusi inspiratif. Kesimpulan yang bisa kita ambil pada talk show hari ini yaitu Gen Z butuh pendidikan yang tak hanya menjadikan remaja yang terampil, tetapi juga berhati mulia. Terima kasih untuk moderator dan pemateri hebat kita, dan saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.